karena Agil tadi bilang menjalankan hidup sehat, ngomong-ngomong. Dan yang paling membuat aku iri, stay at home. Kok aku keluar pun hempaskan lemak-lemak itu yang paling signifikan antara kos-kosan dengan rumah. Kan nggak pulang ya Gil ya? Iya, ini lagi kondisi kayak stay at home pas sama keluarga tidur apalagi pas online ya, tapi ya kontroversi yang itu aja. Besok Minggu, besok Senin dong. Paling apa? Bebas sih, umurku sekarang juga masih kecil, Mbak. Atau perempuan itu juga berhak untuk berkarir, berhak untuk melakukan banyak hal kayak gitu, karena kesetaraan itu kan sekarang sudah mulai disuarakan ya, antara perempuan bisa melakukan segala hal termasuk apa-apa yang sudah dilakukan sama lelaki. Kalau menurut Agil dari sisi genre gimana? Oke, jadi kebetulan ini juga dibahas sih di genre masalah gender equality. Ini dibahas. Oke, gender equality ya. Jadi ya kalau menurut saya sih memang harus sih ada kesetaraan gender, karena kan laki-laki sama perempuan itu kalau misalkan secara kodrat memang berbeda. Laki-laki adalah pemimpin, perempuan adalah sebagai pengikut dari laki-laki. Tetapi kalau misalkan secara kehidupan sosial, laki-laki perempuan itu memiliki potensi yang sama. Banyak orang-orang hebat yang di luar sana itu adalah perempuan. Iya, benar-benar. Adalah yang barusan kita rayakan, Ibu Kartini, terus itu juga Bu Risma sebagai wali kota Surabaya, dan wali kota saya sendiri, Bunda Neni, itu adalah seorang wanita yang benar-benar peduli dan lain sebagainya kan. Dan terkadang di suatu pekerjaan itu kita juga butuh keterampilan perempuan. Contoh misalkan di pabrik selama ini pemikiran kita masalah mesin itu pasti cowok terus kan, tetapi di satu sisi juga ada ketelitian dan dibutuhkan seorang wanita, karena wanita lebih teliti daripada laki-laki. Bener. Jadi kayak bisa saling bekerja sama gitu. Nah, jadi nggak selamanya. Iya, jadi kalau menurut saya kesetaraan gender itu perlu, dan kecuali kalau misalkan nanti ketika sudah punya anak dan itu perlu izin lagi dari suaminya, apakah memperbolehkan atau tidak. Seperti itu. Kalau berdasarkan ya ampun nyebut lagi nih, berdasarkan agama itu kan tetap mengikuti suami gitu. Oke, jadi pemimpin rumah tangganya lagi ya, sosok suami sebagai lelaki juga gitu. Iya. Tapi lebih ke ini ya, ada jalan tengah gitu kan. Mengingat nih kayak kalau sekarang gitu banyak banget, apalagi kondisinya sekarang udah modern ya, banyak banget peluang usaha gitu kan. Dan emang tidak bisa dipungkiri namanya kehidupan itu membutuhkan cuan yang cukup banyak. Bener banget, cuan itu sangat penting. Bapak mama saya aja kerja loh dua-duanya. Nah, itu dia gitu kan. Nah, kadang pada saat suami istri sudah bisa berdamai dan memutuskan yang terbaik untuk keluarga mereka adalah sama-sama bekerja gitu kan, memberikan yang terbaik untuk buah hatinya. Tetapi di satu sisi ini juga yang menimbulkan yang namanya kenakalan remaja, iya nggak sih Gil? Bener. Karena orang tua si ayah pasti fokus kerja cari duit ya kan. Nah, si ibunya juga cari duit gitu kan. Nah, karena ibunya cari duit gitu, jadi jarang di rumah. Akhirnya anak sama orang tuanya jarang interaksi. Betul banget. Dan itu menjadikan kenakalan remaja. Nah, kalau yang kayak gini, solusinya gimana sih, Gil, bagusnya? Nah, kalau dari itu sih, kalau berdasarkan pengalaman saya sih ya, kalau saya kan orang tua saya kerja, saya dirawat oleh nenek, dan juga kurang perhatian juga sih. Maksudnya perhatian banget, tapi kayak apa ya, mencari hal lain gitu. Nah, di luar kalau misalkan benar-benar kosong, jangan sampai hal lainnya itu juga salah. Dan juga saya ingatkan juga nih, kalau misalkan sudah yang terlanjur terjadi saat ini, jangan sampai terjadi lagi di masa depan. Untuk teman-teman remaja nih, benar-benar belajar bagaimana cara mendidik anak yang baik, terus tuh ngarahkan benar-benar yang baik itu seperti apa, dan jangan terlalu mengekang anak. Itu sih yang paling penting, karena ketika anak itu maunya apa, tetapi terlalu diarahkan oleh orang tuanya, malah nanti anak ini akan memberontak dan mencari hal lain, dan takutnya hal lain itu akan menjadi hal yang negatif. Syukur-syukur kalau misalkan kayak saya dapatnya hal positif, kalau dapatnya hal yang negatif itu seperti apa? Ayo. Ya enggak? Iya sih, benar. Kadang ada mereka yang melampiaskan itu dengan cari perhatian orang tuanya adalah misalnya dengan merokok di sekolah gitu kan. Supaya orang tuanya dipanggil dan orang tuanya have attention ke anaknya. Ih, anakmu ngerokok kayak gitu. Mungkin beberapa orang tua itu butuh untuk
belajar menyikapi hal yang seperti itu gitu. Iya. Kalau di genre belajar parenting nggak sih? Parenting Ha-ha. kayaknya belum sih. Apa? Belum ya. Parenting itu kan ilmu belajar menjadi orang tua gitu. Jadi Ah, mendidik kalau anak. kalau itu kan genre itu terbagi menjadi dua. Ada Ha-ha. PIK, ada BKR. Nah, itu lebih ke Oh, BKR sih, Bina Keluarga Remajanya sendiri. oh gitu. Iya, itu ada juga sih mungkin tapi di BKR-nya seperti itu. Hmm. Kalau misalnya ini Gil ngomongin soal peraturan baru kalau kita mau nikah. Bukan kita Ah, berdua. Gila. Maksudnya kalau kita mau nikah, sekarang kan ada peraturannya bahwa harus mengikuti kelas pranikah. Ya nggak mm, sih? Nah, iya. menurut kamu, kalau misalnya nih kayak misalnya kamu bubuhan PIK gitu kan pasti udah hatam lah ya yang ilmu kayak gini. Kira-kira anak-anak PIK itu masih perlu nggak sih untuk ikut kelas pranikah? Kalau menurutku sih pasti tetap perlu lah ya, karena kan kita perlu juga mendapatkan ilmu lain dari yang lain, karena kan kalau di PIK kan pasti lebih ke pembelajarannya lebih ke sosialnya. Kalau Mm-mm. misalkan untuk pranikah pasti ada juga membina tentang agamanya seperti apa, nanti ngerawat anak seperti apa dan bagaimana, itu pasti bakalan lebih banyak ilmu lagi yang kita dapatkan. Jadi tetap perlu sih kalau dari saya. Hmm, aku masih belum tahu sih. Jadi beberapa temanku kemarin mereka memilih untuk nikah cepat-cepat sebelum peraturan itu disahkan. Ya ampun. Jadi daripada dia nunggu, karena kelas itu kan berbulan-bulan ya nggak sih? Ah, serius? Iya, ada beberapa bulan gitu kalau nggak salah ya kan? Dan itu Ya, harus ya, cukup umur, ya Allah. ya Itu kan? itu kalau misalkan nih 25 tahun aku mau nikah, ngurus surat, terus tuh nunggu lagi bisa-bisa 26 tahun aku nikah. Nggak tahu sih, kalau nggak salah peraturannya itu sekitar kelasnya itu ada 2 atau 3 bulan gitu. Ah, Berdua wajib ikut gitu kan. Jadi benar-benar untuk mempersiapkan secara matang. Tapi aku belum tahu sih, karena aku juga belum ngerasain kan. iya bener. Tapi bagus sih kalau misalkan kayak ada kelas gitu juga bimbingan. Jadi kan kayak ya semoga dengan adanya itu biar ya kurang lah angka perceraian di Indonesia ini. Iya, dan keluarga bisa semakin bahagia pastinya ya. Iya, karena kan kalau keluarga yang berkualitas itu akan menciptakan keturunan yang berkualitas juga. Mm. Tapi aku jadi kebayang soal sinetron pelakor. Ya Allah. Enggak, jadi gini, kalau di sinetron pelakor itu kan mereka kan saling suka gitu, terus habis itu pergi misalnya nih ke kelas pranikah. Nah, di kelas pranikah itu kan dia nggak cuma ketemu sama calon istrinya doang, iya nggak? Iya sih. Nah, kalau misalnya direbut gimana? Waduh, waduh itu bahaya. Ya sudah kalau misalkan ini ketemu lagi ya yang si cewek misalkan nih si cewek sama cowok baru tuh dia juga ini suka ya sudah dia sama si pasangan suaminya aja. Ya kali barter pasangan seenak itu di kelas pranikah sembarangan nih orang. Enggak ya ya usahalah tahan-tahan kalau Tapi dia kan, bedanya tebal 1 senti ya usahakan 3 senti. tapi mohon maaf ya Gil, rumput tetangga itu kan selalu lebih hijau ya daripada rumput kita sendiri. Iya sih bener-bener Indomie aja dimasain orang lebih enak daripada Indomie masakan kita sendiri. Nah, itu dah makanya kayaknya ngeliatin punya orang itu lebih nyaman daripada ngeliat punya sendiri gitu Ya loh. kayaknya kalau itu sih diserahkan aja kepada yang kuasa. Kembali lagi ke jodoh ya Gil ya. Ya. Nah, terus sekarang aku mau nanya ini soal kondisi Kota Bontang. Ya. Kemarin aku ada sempat dapat berita gitu, bukan berita sih. Aku baca snapgram atau salah satu tweet apa namanya? Utas di Twitter tuh, nah apa sih namanya bahasa kerennya lupa aku. Ya itulah. Nah, soal yang namanya corona di Kota Bontang. Hmm. Aku kamu tahu kan ceritanya gimana? Yang masalah bohong itu ya. Aku masih nggak make sense sih sebenarnya itu bohong atau gimana. Bisa kamu ceritain nggak Jadi gini, kronologinya? kalau yang saya tahu ya dan yang saya tangkap juga dan juga ini sudah saya dengar dari beberapa info itu Mm-mm. jadi ini kan ada bapak, mama, anak-anaknya ini sakit gitu kan karena dan Mm-mm. juga memang katanya anaknya ini
katanya sudah, karena beberapa dari infonya itu anaknya kayak memang sudah punya bawaan penyakit gitu. Nah, Kalau nggak salah ginjal ya? ya ginjal. Heeh. Bawa ke rumah sakit Yabis atau rumah sakit Islam Bontang. Heeh. Nah, ditanya oleh petugas medisnya selama 14 hari apakah ada anggota keluarganya yang keluar kota. Nah, si bapak ini ngerasakan bukan 14 hari. Si bapak ini keluar kota itu dari 18 hari. Nah, jadi tidak menghitung 14 hari. Jadi mengatakan tidak. Ya. Nah, tapi kenapa semakin lama si anak ini semakin buruk kondisinya, dirawat di Yabis. Akhirnya dibawalah ke Rumah Sakit Umum Daerah Bontang. Nah, dibawa ke RSUD, di RSUD dicurigai kalau misalkan COVID, akhirnya dites rapid, positif, dan di situ meninggal. Baru rapid test dan si adik tadi sudah meninggal. Iya, jadi belum swab. Nah, tapi kalau bapaknya ini juga, kalau bapaknya sih, saya belum dapat lagi info sih, belum baca-baca. Bapaknya juga di rapid positif, tapi kalau di swab kurang tahu antara positif atau enggak. Tapi ya itu orang Bontang, ya tau lah ya penyakitnya orang Indonesia, sedikit-sedikit nyinyir. Netizen gitu. ya. Ya, dan itu berdampak loh sama keluarganya mereka, sumpah. Mereka benar-benar mengisolasi diri, nggak keluar rumah sama sekali. Bahkan mereka itu kalau belanja tuh kayak ada yang gantungin di pagarnya gitu, baru mereka ambil. Jadi benar-benar mentalitinya benar-benar terganggu ya sekeluarga. Apalagi mereka habis kehilangan anak mereka. Iya. Jadi kasihan juga sih gitu, karena kalau dari kronologisnya sih mau disalahkan juga tim medisnya, mau disalahkan juga bapaknya nggak bisa sih, karena kan memang tim medis kan juga sudah bertanya sesuai dengan prosedur. Si bapak ini juga sudah menjawab sesuai dengan prosedur 14 hari, bukan 18 hari. Jadi bingung juga gitu, mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Sebenarnya nggak ada yang salah sih, ya kan? Ya. Karena dua-duanya berada di posisi yang benar gitu. Salah si perawat sudah menanyakan sesuai dengan protokolnya adalah 14 hari. Dan si bapak juga menjawab dengan jujur gitu kan. Sebenarnya dia tidak berbohong kan? Iya. Dengan 14 hari itu, 14 hari dengan 18 hari kan cukup berbeda ya, 4 hari kan? Ya lumayan lah, kecuali kalau 14 dengan 15 hari baru. Dan ini 18 hari dan cukup jauh gitu sih. Aku merasakan kesedihan sih, maksudnya kenapa maksudnya bisa sampai separah itu gitu. Judgement-nya di sosial media itu benar-benar parah sih yang aku baca. Banget, luar biasa. Judgement-nya itu ada yang sampai kalau nggak salah nih ada yang bikin tweet gitu, gara-gara kebohongan aku nggak bisa ngerayain lebaran di kota itu, kata dia kayak gitu. Maksudnya ya karena kasus ini gitu, akhirnya kan dilakukan banget. Padahal walaupun bukan karena itu, karena COVID memang sudah banyak, nggak bakalan bisa ngerayain lebaran nggak sih? Iya gitu loh, maksudnya dengan kondisi itu ataupun bukan gitu kan, maksudnya ya, cukup sedih sih dengan corona ini. Iya, awalnya saya juga jiwa-jiwa warga negara Indonesia saya juga pada saat pertama kali membaca itu juga awalnya ngejudge ya, walaupun saya belum nggak yang langsung nge-sosmed sih bilang ini bapak gini-gini, enggak. Tapi kayak jengkelnya ini bapak-bapak bohong gini-gini, bahas di grup aja sama teman-teman, terkompor-kompor juga. Nah tapi lama-lama baca lagi sisi lain, ngeliat lagi sisi lain, oh ternyata gini ya. Dan apalagi ngebaca yang kondisi bapaknya saat ini sampai kayak gitu, luar biasa sih, benar-benar sedih sih. Kayak ngebayangin kalau misalkan kita berada di posisinya, benar-benar dijudge satu kota. Gila, satu kota Bontang dong ngejudge. Gila sih. Terus ini Gil, kamu pasti pernah lah ya ngeliat di explore di mana Instagram gitu soal pepatah lama yang terulang kembali gitu, yang mana menyebutkan bahwasannya jauhi penyakitnya atau virusnya, bukan jauhi orangnya. Iya nggak sih? Dan itu kan dulu stigma itu muncul terhadap Odif dan Oda. Betul sekali. Ya kan? Dan yang mana sebenarnya untuk pepatah itu bisa dikatakan harus kita tegakkan karena HIV itu tidak menular melalui jabatan tangan, melalui droplet, melalui air liur, makan bareng, toilet bareng, dan lain-lain itu enggak kan? Iya. Nah, tapi untuk kasus corona ini,
itu kan bisa tertular melalui droplet ya, alias jabat Ya. tangan, terus berpelukan dan lain-lain gitu. Nah, yang bikin aku sedih itu ada beberapa postingan di Instagram yang menceritakan kalau ada perawat yang dia diusir dari kosnya karena dia adalah perawat gitu loh, perawat di rumah sakit yang menangani COVID. Dan akhirnya dia nggak bisa pulang gitu. Akhirnya dia nginap di rumah sakit. Dengan demikian, dia pasti punya kondisi badan yang lebih drop dong daripada yang Iya, benar. biasanya, ya kan? Nah, pendapatmu gimana sih soal yang kayak gini? Apalagi tambah satu lagi nih, soal yang ada jenazahnya itu ditolak Iya, untuk dikuburkan gitu. Tahu kan ya? tahu-tahu. Gimana menurutmu soal yang Kalau kayak gini? kalau menurutku sih memang benar bahwa itu tuh bisa menular ketika kita bersentuhan, bersin apa segala macam. Tapi kan kalau misalkan orang itu juga butuh semangat gitu, nah orang itu juga butuh perhatian dari kita. Kalau misalkan mereka sudah ngedrop, sudah menangani hal-hal seperti itu, apalagi yang diperlakukan seperti itu adalah tenaga medis aja memanusiakan manusia, masa kita sebagai manusia biasa tidak memanusiakan tenaga medis? Harusnya kita berterima kasih dong kepada mereka. Di sini benar-benar yang krisis itu benar-benar jiwa kemanusiaannya sih, benar-benar krisis banget, sampai benar-benar yang ditolak banget mentah-mentah seperti itu sedih banget sih. Dan menurutku itu harusnya benar-benar dihapuskan sih, maksudnya benar-benar harus dihilangkan gitu, nah sikap seperti itu. Karena kalau misalkan begitu terus ngedrop, akhirnya tenaga medis lama-lama habis, siapa yang ngurusin corona? Ujung-ujungnya satu Indonesia nanti kena corona. Iya sih, bener juga gitu kan. Ah, bener-bener apa ya? Aku sangat terpukul sih dengan corona ini gitu. Bukan cuma aku sih, berbagai sektor. Salah satunya sektor pariwisata, ekonomi yang sangat ambruk juga gitu kan. Terus pendidikan juga aku rasa Oh, sangat berdampak sekali. iya. Terus utamanya sih ekonomi ya, karena orang tua aku juga sudah mulai mengeluhkan mengenai sepinya pendapatan atau berkurangnya pendapatan selama pandemi corona ini. Karena memang orang tua aku bukan pegawai ya. Jadi orang tua aku itu adalah pekerja swasta gitu kan. Jadi benar-benar menggantungkan kehidupannya dari keramaian di lingkungan aku. Dan selama corona ini situasinya benar-benar sangat sepi kayak gitu. Ditambah dengan kewajiban untuk membayar kredit. Ya ini cukup sedih gitu, bulanan kredit tetap jalan tapi pemasukannya nggak ada. Iya itu. Nah, kalau di tempatku di Kutim ya, jadi kita tuh masih tetap apa ya, untuk asupan bahan pokok makanan itu alhamdulillah masih lancar gitu, masih seperti biasa sih. Cuma memang ada beberapa, bukan beberapa, hampir semua tempat perbelanjaan di tempatku itu sudah menerapkan cuci tangan sebelum masuk, menggunakan masker kayak gitu. Kalau nggak pakai masker pun nggak boleh masuk. Bahkan di salah satu perbelanjaan dan beberapa tempat perbelanjaan, mereka membatasi. Jadi di dalam apa minimarket itu cuma boleh ada sekitar 10 orang. Jadi kalau misalnya satu keluar baru boleh masuk satu lagi kayak gitu untuk menerapkan physical distancing. Kalau di Bontang ada nggak yang kayak gitu? Kalau di Bontang, kalau sejauh ini sih ya, kalau yang kayak, kalau saya kan jarang tuh ke Bontang banget, saya di Loktuan aja di Mm-mm. tempat saya. Nah jadi kalau untuk di Loktuan sendiri sih, untuk masalah tempat untuk cuci tangan itu sudah ada beberapa di depan-depan, oke, di bank, pasar dan lain sebagainya, toko-toko kecil, retail-retail. Tapi kalau untuk masalah kondisi, terkadang sepi, terkadang rame, dan ini saya bingung sih orang Bontang gimana ya. Mereka banyak ngeluh, banyak bla 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 segala macam, bilang semoga corona hilang apa segala macam, tapi mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan gitu. Ya enggak sih? Iya iya benar benar benar. Nah, terus tuh kalau misalkan untuk masalah kayak masker itu masih ada aja gitu, nah yang acu nggak pakai masker. Kadang tuh saya tuh, kalau saya ya sudah naik kan, lupa masker, balik lagi ke rumah dong baru ngambil masker. Aku pernah dong. Jadi di satu pada saat itu biasanya kan aku gantungin masker di leher ya. Ya, Masker kan ringan banget nggak kerasa. Nah aku tuh lupa kalau udah taruh itu masker gitu loh. Dan aku udah mau masuk di bank nih, udah cuci tangan. Pada saat tarik-tarik begini kok maskerku nggak ada. Dan akhirnya aku putar balik pulang cuma buat ngambil masker. ya ampun. Karena emang apa ya, udah mulai aware gitu Ya, orang-orangnya. dan Tapi di memang satu sih sisi eh apa?
aware-nya mereka itu mengkhawatirkan juga. Iya nggak sih, Gil? Iya. Ada yang berlebihan gitu loh. Banget. Yang kayak numpuk-numpuk belanjaan lah. Yang Bener. kayak bener-bener gak mau bener-bener menutupi rumah dan lain sebagainya. Kalau menutupi sih memang sih maksudnya kayak apa ya? Yang sampai nge-share apa segala macam itu tuh bener-bener malah bikin orang tuh kayak tambah panik gitu loh. Panik. Kadang tuh aku nggak tahu ya mereka tuh dapat besean dari mana. Ada yang bilang kalau pemerintah negara tetangga sedang menyemprotkan desinfektan ke Iya. udara malam hari ini. Jadi jangan jemuran, oh my god, jangan keluar. Langsung aku kayak mikir, aduh itu ngapain orang nyemprot-nyemprot langit mah kurang kerjaan gitu loh. Itu kalau langit disemprot anginnya itu kemana gitu nah. Itu udah, dan bahkan waktu itu ada salah satu orang di gang sebelah rumahku, agak jauh gitu, dia sempat nge-share info kayak hoax gitu loh. Jadi kayak positif corona di daerah ini atas nama kayak gini kayak gitu. Dan akhirnya dia didatangin polisi dong. Karena dia sangat meresahkan kan. Maksudnya Iya. dia menyebutkan inisial orang gitu loh, dan privasinya jadi terblow up, dan akhirnya ada khawatirnya masyarakat tuh makin besar gitu gara-gara Benar. apalagi zaman sekarang bapak-bapak ibu-ibu kan pada pakai Facebook ya. Iya, itu tuh kayak di Facebook saya aja benar-benar penuh hoax banget, parah. Sumpah, kenapa di Facebook penuh hoax kayak gitu? Duta Genre nggak mau menghilangkan hoax itu apa? Pengen, tapi ya kayak nggak tahu ibu-ibu bapak-bapak aja. Kalau misalkan anak-anak yang ngomong, alah, nah, kamu masih kecil apa segala macam. Aku tuh pernah waktu itu kayak kan gini di Bontang tuh kan ada sudah kayak yang digratiskan PDAM untuk yang kurang mampu sama listrik. Bener. Nah, dulu di Bontang itu sering mati lampu dulu. Iya. Dulu. Karena kan ya tau lah juga kapasitas dulu juga kualitas seperti apa. Sekarang tuh kayak memang nggak pernah, bahkan jarang gitu, nah kayak paling sekali sebulan dan sebagainya. Dan kemarin itu kan mati lampu. Ada orang di Facebook bilang percuma gratis kalau nggak nyala. Dari situ komen dong. Aku tuh di situ komen syukur-syukur gratis bla bla bla. Akhirnya aku tuh kelahi dong sama bapak-bapak sama ibu-ibu. Sumpah. Itu aku berapa kali kelahi komen di Facebook karena bahas hoax atau enggak bahas hate speech ke pemerintah lah apa segala macam, kayak come on gitu. Nah, orang lo ini lo sudah upaya yang dilakukan, kalian lo sudah dapat gratis, syukur-syukur gratis malah ngeluh. Itu dah, aduh. Kadang tuh ada juga yang ini, Gil. Jadi untuk listrik gratis itu kan ada untuk daftar masyarakat sejahtera gitu kan. Ya. Nah, jadi di setiap nomor meter di setiap rumah itu dia ada kodenya yang RM1 sama yang R1 kalau nggak salah. Iya nggak sih? Nah, ya, dan ada tuh tetanggaku. Jadi dia sama mamaku juga sih. Nah, tetanggaku tuh dapat bilang kan, dapat listrik gratis tuh, tinggal ambil kayak gitu-gitu kan. Nah, baru aku bilang lah sama mamaku, Ma, untuk listrik gratis tuh nggak semua orang dapat gitu. Iya nggak sih? Iya, benar. Nah, dan akhirnya coba lihat punya mama ini dapat nggak, kata mamaku gitu. Nah, aku cek lah, Ma nggak dapat punya mama. Oh ya udah kayak gitu. Mamaku lo go aja dong kayak gitu kan. Terus tuh ada tetangga yang nanya gitu, loh masa itu dapat itu nggak dapat kayak gitu-gitu. Dan akhirnya berkoar-koar di grup ini, grup WhatsApp desa kita gitu. Jadi kayak kok ini gratis ini nggak gratis kayak gitu-gitu kan. Nah, terus habis itu aku mikir kayak, aduh ini orang nih maksudnya dapat dapat keyakinan dari mana gitu loh kalau listrik itu gratis untuk semuanya gitu loh. Maksudnya mereka tuh kurang baca, sumpah benci. Iya, itu masalahnya juga kok mau digratiskan semua. Kita beda cuy sama negara-negara maju. Dan iyalah kita bukan Jepang yang pakai nuklir. Iya, negara maju itu pun juga penduduknya sedikit, kita 200-an juta lebih. Mau Tapi Indonesia udah negara maju loh, Gil. Iya sih udah. Tapi majunya maju sedikit. Alhamdulillah sudah jadi negara. Setidaknya sudah dari berkembang ke maju lah ya. Terus aku mau nanya nih Gil sama Agil soal ini. Kita kan selama di rumah aja nih, gitu kan. Apa aja sih yang udah Agil lakuin sama keluarga gitu? Apakah hubungan keluarga makin erat atau makin selek? Apalagi sama adek ya. Kok itu udah usah ditanya sih ya.
Gimana nih Gil, gimana? Jadi kalau misalkan ya kalau aku sih ya entah kenapa kayak aku banyakkan rebahan sumpah. aku tuh aku tuh di rumah rebahan aja. Terus tuh kadang juga kalau mau kerjain sesuatu kayak males, mager, tapi ya jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Oke, jangan Tapi kalau dicontoh. tapi kalau misalkan ya memang sih lebih erat kayak lebih diskusi gitu, lebih sering bicara bareng gitu kadang. Lebih erat sih apalagi kan ya manfaatin sih karena kan kita kan biasanya di kos sendiri dan lain sebagainya nggak ada siapa-siapa dan sekarang bisa sama keluarga gitu. Kadang makan bareng gitu, ketawa-ketawa lah. Jadi Ya family walaupun time-nya lebih terasa ya. ya lebih terasa walaupun dari akunya juga sendiri kadang lebih banyak rebahan sih. Kayaknya nggak cuma kamu deh, kayaknya semua anak yang lagi di rumah aja itu mereka lebih nyaman untuk baring gitu kan. Karena Oh gimana ya, apalagi kita yang udah biasa untuk merantau kayak gini kan. ya karena Biasanya di kos sendirian dan akhirnya harus ketemu sama orang tua tiap hari itu kayak, aduh mak, mohon maaf gitu. iya kayak kasihlah kesempatan sekali-sekali untuk rebahan. Karena gini Ya loh, benar. apalagi kemarin tuh kan kita mahasiswa bener-bener yang kayak harus berpikir, harus bekerja tangan apa segala macam sampai begadang ngerjain tugas dan sebagainya, nggak bisa tidur. Nah ini saat-saat momen-momen paling tepat gitu lah untuk memanfaatkan tidur panjang. Balas dendam ya, Wak. Aduh, ini Gil. Ini kan berhubungan juga nih sama yang namanya fungsi keluarga gitu. Iya, Genre kan ngebahas ini nih. Nah, bahas. kira-kira Agil bisa kasih tips nggak sih untuk kita-kita semua yang lagi di rumah aja supaya menjalankan fungsi keluarga dan tetap menjaga keutuhan dan juga keharmonisan komunikasi antara anak dan orang tua selama di rumah aja. Oke, jadi kalau misalkan untuk menjaga keutuhan dan juga menjalankan fungsi, yang pastinya itu satu, terbuka. Itu sih. Oke, Jadi terbuka kita ya. sebagai anak itu harus terbuka terhadap orang tua dan juga untuk orang tua juga pasti lebih mengerti tentang Mm-mm. anaknya bagaimana sih apa yang diinginkan oleh anaknya, bagaimana harus bertindak terhadap anaknya seperti itu. Dan juga anak juga harus tahu diri Iya, tahu diri ya, Pak. gitu dan juga kalau misalkan ya lebih banyakin cerita dengan keluarga gitu. Kalau perlu kayak misalkan quality time gitu, kayak misalkan ya nggak sehari full tapi kayak misalkan seminggu berapa kali gitu. Jadi tetap terjalan gitu nah harmonisnya, tetap berjalan juga komunikasinya dan juga untuk anak-anak rantauan gitu, tetap jalin komunikasi dengan orang tua. Oke, sama ini Gil. Mungkin ini dibahas di genre atau enggak. Kenapa setiap kakak itu nggak pernah akur sama yang namanya adiknya? Kalau kalau itu sih menurut apa ya? Jadi Kamu gini, sebagai kakak kan? ya kalau kalau saya jawab ya sebagai seorang kakak, Uh-uh. saya ini kan masa-masa remaja, masa-masa mulai emosi mulai tinggi lah apa nggak bisa diganggu sedikit. Nah si Ade ini si rese yang memang apa ya Jahil gitu ya. jahil gitu dan itu membuat emosi kakak akhirnya naik. Nah itu yang membuat kita kadang nggak bisa akur gitu nah. Dan juga kadang kalau misalkan kita yang jadi penyayang dia malah yang nggak mau itu juga malah bikin jengkel gitu nah dan kita akhirnya selek tapi di balik itu semua pasti adalah masanya ketika adik ingin bermanja dengan kakaknya akhirnya Bener. kakak ladeni gitu ya pastilah kalau adik kakak pasti ya kucing sama tikus sih. Iya, kenapa ya? Susah banget. Aku sama adekku yang cowok itu apalagi, sumpah nggak bisa akur sama sekali. Iya kalau gini kalau misalkan kayak cewek sama cewek itu kayak akur Mm-mm. akur tapi kadang-kadang aja kayaknya. Kalau cewek sama cowok kayak saling melengkapi. Tapi kalau cowok sama cowok Nggak ada itu akurnya. kayak itu nggak bakal bisa akur. Itu kayaknya semua terjadi deh. Jadi, aku kan 3 bersaudara. Ya. Cowok 2, aku sama adekku cowok, dan adekku yang paling terakhir itu cewek. Uh, Nah, emang dasarnya si adekku yang kedua, si adekku yang cowok ini dia emang jahil gitu kan. Jadi itu kalau udah kita bertiga di rumah, itu nggak ada kata rumah itu tenang. I don't know why. Ada aja yang direbutin.
Sama, aku juga gitu. Padahal kita ini kakak sudah besar gitu, nah. Ih gila, aku udah 21 tahun. Kayak kita itu harusnya ngalah, tapi kita juga nggak mau gitu, nah ngalah. Mungkin itu kalian karena Aduh, emosi kita juga lagi up-upnya masa-masa remaja. karena lagi bosen di rumah aja juga kan. Iya, sudah bosen. Ditambah dengan emosi. Tapi itu sih yang aku kangenin sekarang, karena aku lagi merantau kan sekarang. Jadi bener-bener kangen kelahi sama adek. Aku juga sih waktu di ngekos itu kangennya, ya itu kangen kelahi, kangen ku gangguin. Atau kadang dia yang gangguin aku. Aduh, emang saudara itu emang kayak gini. Aku pikir itu aku yang mengalami kelainan gitu loh. Sama, aku tuh kayak sempat mikir kayak, kok orang ini harmonis betul sama adeknya. Ternyata kayak Iya, ternyata kayak di luar aja. ternyata di rumah juga kita berkelahi ya. Iya, kukira cuma satu orang aja yang kayak gitu, ternyata banyak. Ternyata hampir semua populasi kakak adik di dunia ini mereka juga pernah berseteru. Tapi Aduh, memang sih, oke. Agil ada lagi nggak yang mau dikasih tahu pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana hari ini? kalau pesan sih intinya untuk teman-teman eh, tetap semangat menjalani hidup, tetap fokus terhadap apa yang kita ingin capai. Terus itu juga tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Kecuali kalau memang penting atau memang hal sesuatu yang penting, baru boleh keluar. Terus itu jangan lupa pakai masker, lindungi diri, dan juga selalu bersama dengan keluarga tercinta. Dan selalu sebarkan hal-hal positif lah, karena menurut Agil tidak hanya kita yang memiliki selempang itu bisa menjadi duta. Semua orang itu bisa menjadi duta, dan duta yang sebenarnya adalah orang yang mampu menyebarkan hal positif dan juga menginspirasi orang banyak. Oke, jadi benar ya Gil ya. Sebenarnya duta itu tidak harus memakai selempang gitu kan. Dia yang tanpa selempang tapi bisa menginfluence dan juga menginspirasi orang di sekitarnya, dia juga adalah duta dan itu adalah Iya, duta yang paling baik gitu kan betul. ya. Oke, terima kasih Agil untuk waktunya Caca. selama 1 jam lebih kita ngobrol. Banget ya. Udah 1 jam 5 menit lebih gitu. Iya, ini mau Dan ini buka udah udah 17:38. Sebentar lagi mau buka puasa. biasa tuh Untung aku Agil mau. bukan cewek ya, jadi harus masak gitu-gitu. Iya, aku biasanya kalau mau buka tuh kayak sakit banget perutku, ini tidak terasa loh. Karena kita julid, Wak. Oke, nanti aku bakal upload video ini di salah satu platform sosial media aku. Jadi jangan lupa ditonton dan di-share. Semoga obrolan kita bisa menginspirasi orang lain ya. Amin, 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 amin. Meskipun banyak nggak pentingnya. Iya, banget banget. Karena ini aku mencoba untuk produktif meskipun di rumah aja. Betul, harus Gitu. produktif kayak. Aku juga sih pengen buat konten gini, tapi aku bikin konten apa? Nanti kita bahas via private chat aja ya. Aku punya Oke, salah satu yang mau diobrolin sama kamu. oke. Oke, nah mungkin itu aja Agil. Terima kasih banyak. Salam buat Bapak Ibu tadi yang udah negur. Sama Iya, adik juga di rumah. terus di Semoga rumah di rumah aja. ajanya makin berkualitas dan juga makin harmonis keluarganya ya. Terus salam buat keluarga di sana, sehat selalu, jaga kesehatan, dan semoga Bontang segera pulih ya. Amin, Amin. semoga se-Indonesia lah pulih ya. Amin, amin. Ya, makasih Terus juga. aku mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Kalau saya juga Kak, mohon maaf kalau saya ada salah kata perbuatan selama ini. Aman, aman. Nanti kita bakal buat telekonferensi lagi bareng teman-teman duta yang lain. Oke, baiklah. Mau ya? Mau kok mau. Besok pagi kayaknya harus kita eksekusi. Oke, kalau besok, oke. Aku akan usahakan bangun pagi. Kau bangun jam berapa, Wak? Kakak ngechat itu aku baru bangun. Oh my God. Iya, nggak apa-apa sih karena lagi di rumah aja juga kan. Iya. Oke, selamat berbuka puasa ya Agil. Salam buat keluarga di rumah. See you. Yuk, makasih kesempatan. Terakhir kita foto dulu. Salam genre. Oh ya, benar. Aku harus pakai flashlight. Oh my God. Oke. Salam Ya. genre gini ya. Iya. Kita screenshot ya. Salam genremu. 1, 2, 3, cheese. Oke, siap. Ditunggu fotonya sama kontennya nanti aku upload. Oke. Terima kasih Agil. Ya, makasih juga Kak Assalamualaikum. kesempatannya. Waalaikumsalam.
kasih tahu pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana. Sama dengan keluarga tercinta. Dan Sekitarnya dia juga adalah duta, dan itu adalah duta yang paling baik. Ini udah 17.38, sebentar lagi mau buka puasa. Oke, nanti aku bakal upload video karena ini aku mencoba untuk pro salah satu yang mau diobrolin sama kamu. Oke. Oke, keluarganya ya, terus salam buat keluarga di sana. Saya juga Kak, mohon maaf saya salah. Kamu bangun jam berapa, Wak? Kakak ngechat Press like. Oh my god. Il, assalamualaikum.